Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama Jokes Kripto dan Saham. Oke, jadi di sini kita bakalan langsung aja untuk menganalisa Bitcoin guys. Nah, jadi di sini banyak banget ya serangan maut gitu ya terhadap Bitcoin, sehingga Bitcoin itu mengalami penurunan yang drastis. Oh iya, kembali lagi ya. Di sini kita akan menegaskan ya. Di sini aku bilang bersiap Oktober ceria itu adalah untuk mereka yang nge-short gitu ya cerianya. Oke guys, nah jadi di sini afirmasinya itu melalui dua konten yang setelahnya itu ya. Di sini kalian bisa lihat nih. Nah, jadi aku bilang amankan aset kalian. Terus di sini bahaya Bitcoin membentuk apa patternnya gitu ya. Nah, jadi di sini kalian bisa langsung cek aja video-videoku kalau misalnya kalian ingin mencari referensi untuk Bitcoin yang long term ya. Di sini bisa juga. Tapi kalau kalian mau nonton video ini sampai habis juga, di sini kita akan membahas tuntas juga guys. Oke. Sebelum kita lanjut, teman-teman bisa subscribe dulu channel ini dan jangan lupa like, comment, dan share. Dan untuk kalian yang ingin bergabung ke dalam grup Telegram, gampang banget caranya, kalian klik saja di deskripsi. Ya, nanti di deskripsi ada dua link tautan untuk bergabung. Yang pertama grup VIP gratis banget guys, sumpah nggak bayar. Dan yang kedua diskusi. Yang di diskusi itu juga banyak sekali ilmunya dan itu gratis, nggak perlu bayar. Oke. Next, di sini kita bakalan langsung kita gaskeun gitu ya. Kita akan cek dulu untuk harga Bitcoin di sini ya 18.420 gitu ya. Oke, no problem. Di sini kita akan cek dulu untuk harga Bitcoin dari IDR. Kita cek guys. Untuk IDR-nya kita akan pakai time frame yang lumayan 4 hours aja deh ya. 4 hours. Nah, ini kalian bisa lihat ya dari volume penjualannya di sini, wow, gede banget guys. Ini volume penjualannya udah lumayan gede guys. Keren kan? Nah, jadi tetap berhati-hati ya. Jadi kita akan skip dulu. Di sini aku mau cek dulu untuk news. Dari newsnya kita akan cari dulu. Nah, jadi di sini Bitcoin akan bergerak besar dalam 3 hari ya. Bergerak besar akan terus ke bawah guys. Oke. Kan berarti bergerak besar itu ke atas terus. Nah, di sini kalian bisa lihat, wow, trading view di sini. Kita akan follow dulu trading view. Saya memakai Anda soalnya. 30 menit sebelum 30 menit sebelum CPI. Wow, 30 menit sebelum CPI, guys. Nih, bentar ya. Apa tidak mau? Nih, 3 menit sebelum CPI nih. Nih, sekarang juga nih. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri guys ya, yang masih megang minus paling besar itu ada di Solana ya, sepertinya 8,67. Dan di sini kalian bisa follow aja deh untuk ini guys. Kalian bisa follow aja dari trading view ya, karena trading view ini di ininya keren banget guys. Kalian bisa lihat nih. Nah, di sini langsung dijelasin loh. Nah, jadi di sini ada major index dari 2002 sampai 2022 gitu ya. Nah, jadi yang mana nih 2022? Kalian bisa lihat sendiri lah ya. Yang jelas di sini Nifty ini ya, India warna hijau ini. Terus di sini Nasdaq ataupun juga punya Amerika Serikat warna kuning. Terus di sini Indonesia mana bang? Nggak ada guys. Jadi di sini Brazil warna biru ya. Paling tinggi di sini dipegang oleh India guys. Oke, ini keren sih sebenarnya ya, trading view ini keren sih sebenarnya. Jadi dia langsung ngasih kayak ya sebuah apa ya guys, pembelajaran lah, lebih tepatnya kayak ilmu-ilmu gitu. Nah, jadi di sini kalian bisa langsung belajar gitu. Nah, jadi di sini adalah trik gitu ya. Nah, ini contohnya nih, kalau kalian bisa lihat, kesederhanaan adalah kecanggihan yang tinggi. Ya, sebenarnya gini. Nih, nah ini dia. Ilustrasinya seperti ini teman-teman ya. Kalau misalnya kalian membeli di sini yang dia good buy ya, ini yang pertama, kalian bisa jualnya nanti di good buy yang kedua gitu. Nah, kalau misalnya yang kedua nanti nggak jebol di trendline ya, ataupun kalian bisa jualnya di sini aja deh, nggak apa-apa. Kalau di sini kan nggak tahu kalian nanti turun apa naiknya gitu. Yang jelas itu kuncinya kalau dia mantul dari trendline, kalian bisa beli saja. Nah, jadi kalian bisa mengukurnya dengan Elliott Wave ataupun juga banyak sekali yang kalian bisa gunakan toolsnya itu ada di TradingView ya. Mungkin kalian kalau tahu dari Elliott Wave itu mungkin sampai
5 gitu ke atas, terus nanti 5 ke bawah gitu. Nah, jadi solusinya kalau misalnya kalian udah tahu kayak gini ya, bukan solusi sih sebenarnya, caranya kalau misalnya kalian udah tahu seperti ini, kalian tunggu konfirmasi 2 candle aja. Setelah itu kalian buy dan kalian biarkan ini bakalan naik karena ini trennya naik ya. Jadi uptrend namanya guys. Kalau seperti ini uptrend gitu ya. Bukan sok ngajarin, cuma aku ngasih tahu apa yang aku tahu aja. Nah, ini uptrend. Terus di sini kalian bisa lihat ya, ada candle panjang banget di sini, apalagi dia sudah close 2 candle ya, close 2 candle di sini ya. Jadi kalau udah close 2 candle di sini, nah itu sudah konfirmasi dan ini bakalan turunnya lebih dalam. Harusnya retest dulu, tapi kalau misalnya nggak retest juga nggak apa-apa. Yang jelas di sini kalian bisa cicil buy di sini, kalau dia naik lagi untuk retest bisa cicil buy lagi, take profitnya di good buy yang pertama gitu guys ya. Nah, di sini banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kalian dapat dari sini ya. Nah, ini contohnya gini guys. Nah, ini dia contohnya. Langsung dari Twitternya ini sendiri langsung ya. Twitternya TradingView ya. Nah, keren kan? TradingView ini ngasih ilmu-ilmu terus guys. Nah, sini kalian bisa lihat nih, merah semerah-merahnya semua. Nah, ini dia. Ini adalah bentuk saham-saham yang nggak tahu walaupun berapa hari yang lalu. Cuma di sini kalian bisa lihat ya. Keren ya sinyalnya guys. 7 Oktober ya. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat dia TradingView ini ngasih tips untuk mengatasi pasar bear ataupun juga bear market gitu ya. Rencana ke depan, jangan terburu-buru, bersabar untuk entry, ketahui jangka waktu Anda, miliki strategi keluar, kencangan ukuran posisi, sesuaikan untuk volatilitas. Perkecil konteks historis, uang tunai adalah sebuah posisi, hindari panik, FOMO dan FOMO. Nah, nomor 10 ini adalah sebuah hal yang sulit untuk diterapkan oleh trader-trader gitu ya. Ya, kita tahu lah guys ya, gimana sih kita kalau misalnya trading itu pasti yang kita cari pertama itu apa ya, pikirannya itu cuan gitu ya, pikirannya cuan. Terus juga nanti pasti nyari-nyari, wow gimana nih berita ini gitu ya. Ya itu termasuk FOMO gitu ya. Nanti bilang, wah ini katanya si A mau turun gitu. Nah terus kalian malah nge-sell gitu. Oh ternyata dia malah terbang. Ya pokoknya gitulah. Udah take profit terbang gitu. Begitu sebaliknya, ditahan makin turun gitu. Nah itu sebuah bukan strategi sih, sebuah ilustrasi kena orang yang terkena FOMO gitu. Nah, jadi kalian harus punya trading plan masing-masing gitu. Gak mau betul apa salah itu ya urusan belakang, yang jelas kalian bisa disiplin dengan trading plan kalian. Oke, kembali di sini ke bagian analisa ya. Nah, di sini teman-teman kalau bisa cek ya, ini Bitcoin mungkin sudah ke area sebenarnya bukan area terakhir lah ya. Kalau bisa dibilang sih ini masih area yang masih ada beberapa support lagi kalau dilihat dari time frame 4 hours-nya. Oke, di sini dari 4 jam ini kita akan coba gariskan garis supportnya. Nah, yang pertama di sini 1. Terus di sini ada. Terus yang terakhir di sini ada. Nah, jadi 262 juta ini adalah area yang mungkin paling rendah guys ya. Kalau misalnya dituju, untuk USDT-nya nanti dulu lah ya, libur dulu USDT-nya. Jadi di sini kalau misalnya mau dianalisa kurang lebih gini guys. Kalau misalnya mau ditarik garis trendline-nya, nah ini Bitcoin bisa gini sih. Oke ya, nah jadi di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya, untuk area penurunan Bitcoin ya, paling tidak ini kalau dilihat dari yang penurunan pertama setelah dari garis trendline-nya turun sampai menyentuh trendline bawah itu 27%. Oke. Nah, next di sini kita akan ukur lagi untuk sentuhan kedua. Sentuhan kedua itu ini aja deh kita anggap ya. Sampai ke area sini 16% gitu. Kalau misalnya dari sentuhan yang terakhir ini sampai 16% juga, kita akan cek ya, sampai 16% itu kurang lebih ke area 258
ataupun juga di sini teman-teman bisa lihat ya, ini adalah di area support terakhir gitu guys. Jadi secara historis dan juga analisaku, maka Bitcoin akan melakukan penurunan seperti ini dan melanjutkan kenaikan seperti ini. Oke, kita menggunakan tools Elliott Wave dulu. Sorry. Bentar ya. Nah, ini Elliott Wave ini. Ke sini guys. 1, 2, 3. Nah, ini adalah penurunan terakhir guys ya. Menurutku di sini adalah penurunan terakhir. Dan di sini penurunan terakhir mungkin ke 248 juta juga bisa. Setelah itu bakalan mantul ya teman-teman ya. Nah, jadi setelah melakukan penurunan ini ya bakalan naik lah. Naiknya kemana? Mungkin ke 362 jutaan. Dan yang jelas di sini kita akan tunggu aja ya. Kalau misalnya dia sudah di angka 5 sini, nanti dia akan naik gitu guys. Oke. Nah, jadi kurang lebih gitu teman-teman ya, menggunakan Elliott Wave itu kurang lebih gitu. Nah, jadi kalau dia sudah turun sampai 5 kali, maka kita akan coba buat lagi untuk jenjang naiknya yang 5 kali lagi. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, kurang lebih gini guys. Nah, sebuah bentuk Elliott Wave itu kurang lebih gini lah pokoknya, oke? Jadi untuk kalian yang mau beli Bitcoin, tunggu saja nanti dia melewati garis trend line yang ada di sini. Cuma kalau misalnya mau nge-short ya boleh-boleh aja gitu. Stop lossnya di mana? Stop lossnya ya kalian bisa atur sendiri. Kalau dari IDR-nya mungkin 300 jutaan itu bisa kalian pasang stop loss. Tapi kalau misalnya main di USDT, kalian bisa kira sendiri lah ya. Thank you banget guys yang udah nonton. Semoga bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.